Assalamualaikum Pak Dharma. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Nurul bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini juga baik Pak Dharma saya. Oh iya, hari ini Pak Dharma akan melaksanakan kegiatan kucing ya. Iya Bu Hari Nurul. ini akan menjadi coach ya Pak Dharma. Nggih Bu, agak deg-degan nih Bunda. Dalam kegiatan kucing nanti saya jadi pengamat atau supervisor boleh ya Pak Dharma ya. Boleh, silakan Bu Nurul. Tapi sebelum nanti melakukan kucing, ada sesuatu yang harus didiskusikan sebentar ya. Siap Bu Nurul. Dalam proses kegiatan kucing ini nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan indikator penilaian kucing. Dalam rubrik penilaian itu ada beberapa indikator, yaitu apakah proses kucing yang dilakukan Pak Dharma nanti sesuai dengan alur tirta atau belum. Apakah seorang coach sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka? Apakah coach dapat merespon pertanyaan dari dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu Pak Dharma, apakah jenengan setuju dengan indikator penilaian yang saya sampaikan tadi? Ya Bu Nurul, saya setuju bahwa proses coaching nanti saya akan melaksanakannya sesuai dengan prinsip coaching menggunakan alur tirta Bunda. Baik Pak Dharma, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak Dharma. Pertanyaan pertama yaitu dari proses kucing nanti, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan Pak Dharma? Yang ingin saya kembangkan dari proses coaching nanti itu yang pertama, Bu Nurul, yaitu keterampilan mendengarkan atau menyimak. Saya akan mendengarkan coaching curhat ke saya. Kemudian yang kedua, kehadiran penuh atau present, yaitu kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coaching. Dan yang ketiga nanti, Bu, yaitu keterampilan kunci lainnya, yaitu saya akan mengajukan pertanyaan dengan yang tujuan tertentu atau pertanyaan yang berbobot Bu Nurul. Baik Pak Dharma. Selanjutnya, pertanyaan kedua adalah bagian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Mungkin ini Bu ya, yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Karena pertanyaan coach yang berbobot itu nanti dapat menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran dari coach. Atau bisa juga memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri, dan yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya. Begitu Bu Nurul kira-kira. Keren sekali Pak Dharma. Dan pertanyaan ketiga dan terakhir ya Pak Dharma, Iya, Bunda. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Dharma untuk tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, yang nantinya disampaikan dalam proses coaching ini. Harapan-harapan saya melalui kegiatan coaching ini nanti, melalui mengajukan pertanyaan berbobot itu, Bu, yang pertama, saya sebagai coach tentunya akan mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami saat ini. Yang kedua, nanti saya juga akan menggali supaya coach bisa memunculkan ide-ide baru untuk meningkatkan kompetensinya. Begitu, Bu Nurul. Oke, Pak Dharma, ini sudah saya catat indikator ketercapaiannya, yaitu Puji menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, atas pertanyaan berbobot yang diajukan oleh coach. Dan yang kedua, bisa memunculkan ide-ide baru. Begitu ya Pak Dharma? Inggih, Bu. Iya, Bu Nurul. Ya. Baik Pak Dharma, semoga sukses kegiatan kucingnya ya, dan semoga lancar. Amin. Nanti kita akan ketemu lagi ya Pak Dharma setelah proses kucing Pak Dharma dan Bu Yeni selesai. Selamat melakukan kegiatan kucing Pak Dharma. Matur nuwun, amin. Matur nuwun, Bu Nurul.
Bu Yeni. Ya, Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam, Pak. Kemarin Bu Yeni bilang ada hal yang ingin Ibu sampaikan atau diskusikan pada saya gitu. Oke, Pak. Kemarin ada beberapa hal yang mau saya ceritakan ke Kakak, Pak Dharma Ya. punya waktu saya berbagi cerita dengan Bapak. Eh, Oh ya, ini anak-anak sudah pulang kan Bu? Berarti kita bisa ngobrol sekarang. Nih, Ibu mboten sibuk ya. Oke, Eh, Baik Bu, kita santai aja. Sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya, nggih? Gini Pak, kemarin kan Pak Dharma tahu sendiri kan, kemarin itu ada pengawas yang datang ke kelas saya untuk melakukan evaluasi saat saya mengajar. Kemudian saya itu merasa tidak nyaman Pak, karena ada beberapa hal yang menjadi beban pikiran saya. Yang saya inginkan ketidaknyamanan di hati ini, saya ingin solusi dari Pak Dharma biar saya ini tidak kepikiran terus Pak, gitu Pak. Oh, baik Bu, begitu nggih. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita kali ini ya Bu? Kemarin itu kan saat saya disupervisi oleh pengawas, pada saat saya mengajar dan kebetulan saya mengajarnya itu tidak menggunakan buku teks, Pak, yang sudah disediakan oleh sekolah. Tapi saya menggunakan media yang lain, Pak, seperti PowerPoint, kemudian video pembelajaran yang lainnya, gitu, Pak. Jadi, kalau menurut saya kemarin itu, eee, Bapak pengawas itu tidak sreg dengan apa yang sudah saya lakukan, gitu, Pak. Oh, terus bagaimana respon pengawasnya itu Bu ya? Nah, itu, Pak, yang menjadi masalahnya, Pak. Beliau menginginkan, setiap guru yang mengajar itu menggunakan buku teks, Pak. Jadi beliau menanyakan, "Mana buku teksnya, Bu Yeni? Bu Yeni kok tidak pakai buku teks?" Dan sebagainya. Padahal yang saya sampaikan atau yang saya ajarkan pada saat itu juga tidak terlepas dari kurikulum yang ada, gitu, Pak. Oh, begitu nggih. Kalau boleh tahu, apa sebabnya Bapak mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Maksud saya, apa sebabnya Ibu Yeni mengajarnya tidak menggunakan buku teks itu? Sebenarnya apa ya, Pak, ya, walaupun saya tidak menggunakan buku teks, saya masih menggunakan media pembelajaran yang lainnya, Pak. Saya, menyiapkan materi via PPT, via Canva, kemudian saya juga menyiapkan alat-alat peraga yang lainnya, Pak, gitu, Pak. Tapi, Hmm. kenapa saya masih harus dituntut menggunakan buku teks tersebut gitu, Pak? Oke. Oh, gitu. Ibu sudah jelaskan itu semua nggih sama pengawas kan? Eee, Hmm. sebenarnya sudah sih, Pak. Tapi, apa ya, sepertinya masih kurang berkenan gitu, Pak, Bapaknya gitu, Hmm. Pak. Iya, tapi gini Bu, menurut saya sebenarnya Ibu tidak masalah sih. PPT kan juga rangkuman materi dari buku teks juga, tapi mungkin pemahaman pengawas dengan pemahaman kita itu berbeda, Bu. Sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai, buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya, Bu, pemikirannya pengawas. Iya, bisa jadi seperti itu, Pak, nggih. Oke. Terus kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini, nggih? Yang jelas saya ingin menyampaikan unek-unek saya terutama kepada Bapak Kepala Sekolah karena, saya rasa Bapak Pengawas ini juga sudah melaporkan hal tersebut kepala sekolah. Jadi saya harus menjelaskan tentang, alasan-alasan saya kenapa saya tidak menggunakan buku teks yang sudah disediakan gitu, Pak. Nah, benar sih, Bu, sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Ibu dalam hal ini, biar tidak hanya menelaah laporan dari satu pihak saja. Oke. Oke oke, Pak Dharma, maksud saya juga begitu. Saya akan menjelaskan tentang, apa saja yang sudah disupervisi oleh pengawas tadi dan, Oke. ganjalan-ganjalan yang ada gitu, Pak Dharma, oke. Oke. Apakah Ibu punya gambaran solusi lain, nggih, sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah itu? Apa ya, Pak, ya?
bisa jadi nanti saya akan menghadap ke pengawas, minta maaf begitu Pak, dan menjelaskan ulang tentang perlengkapan yang sudah saya siapkan itu sebenarnya sudah sesuai dengan yang beliau inginkan gitu Pak. Nah, maksud saya juga seperti itu, Bu. Ibu juga harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima. Dan bisa jadi masalah memperuncing masalah, tambah memperuncing masalah aja. Iya, iya Pak Ya, Dharma, tapi saya akan tetap pada rencana semula yang sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menjelaskan masalah yang ada di antara saya dan pengawas atau kepala sekolah tidak terima, maka saya akan mencari atau menjalankan rencana yang kedua, Pak. Saya sejak awal itu sudah bingung Pak Dharma, pokoknya ingin cerita yang saya rasakan ini kepada Pak Dharma Nggih. gitu. Nggih. Nah, tepat sekali, Bu. Jenengan sudah luar biasa. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga nanti Ibu bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja, ngoten gitu. Nggih. Oke, Pak Dharma, saya juga tidak ingin semua masalah ini mengganggu kinerja saya, Pak, itu. Baik, Bu. Nah, sekarang ini Bu Yeni, karena kita sudah tahu akar permasalahannya, sekarang kita susun komitmen, nggih. Kira-kira kapan Oke, Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? enaknya gimana ya, Pak, ya? Apa saya harus menunggu dipanggil dulu ya, Pak, ya? Kalau menurut saya sih sebaiknya tidak usah menunggu dipanggil kepala sekolah supaya ketidaknyamanan ini tidak berlarut-larut, Bunda. Gimana? Eee, oke oke, Pak. Kalau gitu, saya tidak harus menunggu, berarti saya harus menghadap langsung ke kepala sekolah dan menceritakan kronologi persoalan yang ada di antara saya dan ibu pengawas. Mulai dari awal saya akan bercerita, alasan saya tidak menggunakan buku teks yang sudah disediakan, gitu, Pak. Ya, betul sekali, Bu. Mungkin sebaiknya begitu ya, Bu. Ya, iya betul. Terkadang memang suatu yang menurut kita dapat belum tentu baik menurut ukuran online. Sekali lagi, Ibu Yeni bijaksana sekali. Jadi kapan nanti rencananya gitu, dengan menemui kepala sekolah? Insya Allah nanti sepulang saya mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah, Pak, biar bisa diselesaikan secepatnya. Gitu, Pak Dharma. Makasih nggih, Oke, Pak Dharma, atas sami-sami, saran-sarannya nggih. sami-sami Ibu. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Ibu kembali nyaman bekerja, gitu. Oke, terima kasih, Pak. Saya permisi Oke, dulu ya. oke, monggo Ibu Yeni. Saya akhiri Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Ibu Yeni. Terima kasih, Pak. Kita ketemu lagi nih Pak Dharma. Setelah saya amati proses coaching yang dilakukan Pak Dharma dan Bu Yeni berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Alhamdulillah Bu Nurul, proses coaching berjalan dengan lancar dan perasaan saya saat ini utamanya senang ya Bu. Kemudian lega karena telah melaksanakan proses coaching ini dengan lancar, bisa membantu Bu Yeni memecahkan masalahnya Bu. Setelah saya melakukan observasi pada proses coaching yang Bapak laksanakan dengan coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Pak Dharma. Oke, siap Bu Nurul. Oke, monggo. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Selama coaching tadi yang saya laksanakan, saya sebagai coach dan Bu Yeni sebagai coachingnya, tadi saya sudah melakukan dengan alur tirta Ibu, yaitu saya yang pertama dengan menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, mencari akar masalahnya. Kemudian saya juga bersama Bu Yeni membuat rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali dari coach untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Gitu, Bu. Baik, Pak Dharma. Jadi, Pak Dharma sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga, ada beberapa catatan. Pak Dharma tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu
dengan menanyakan tujuan kepada Kuci, identifikasi permasalahan pada Kuci, kemudian Pak Dharma sudah mengarahkan Kuci untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Kuci. Dan juga Pak Dharma sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab pada diri Kuci agar rencana aksi yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Oke, Pak Dharma, saya juga sudah mencatat saat mendengarkan Pak Dharma melaksanakan kucing. Pak Dharma sudah fokus kepada Kuci, artinya Bapak sudah ada presence atau kehadiran penuh. Dan yang paling penting, Pak Dharma sudah menjadi pendengar aktif. Dan tentunya Bapak tadi sudah menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari mendengarkan kunci. Luar biasa Pak Dharma yang sudah Bapak Dharma lakukan pada proses coaching pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan kita dan semoga diberi kemudahan dalam proses coaching berikutnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Nurul. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Siap Bu Nurul. Untuk kedepannya, kompetensi apa ya yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching ini? Begini Bu Nurul, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari pelaksanaan coaching tadi, itu saya akan belajar lebih lagi mengenai cara mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bagaimana. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach tadi, sehingga saya nanti bisa menggali lebih dalam dari coaching-nya, Bu. Dan saya juga dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi coach. Luar biasa Ngoten, Bu. sekali Pak ini ya, Iya, hebat. matur Padahal tadi nuwun. sudah melaksanakan coaching dengan baik, tapi masih ingin belajar lagi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya ucapkan selamat ya Pak Dharma sudah melaksanakan coaching dengan baik. Matur nuwun, terima kasih Bu Nurul. Saya kira cukup Pak Dharma proses observasi terhadap kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan Pak Dharma sebagai coach dan dengan Bu Yeni sebagai coach. Dengan kesimpulan proses coaching yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Terima kasih Pak Dharma. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.